Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami, saya Aisyah Frida dan kakak Dian Sukma di Cross Check. Kali ini kami akan sharing dan diskusi tentang sadar diri. Sadar diri. Sadar diri ini lahir dari pengalaman penyaksian akan diri sendiri, ya. Menyadari baik buruk diri, sadar di mana titik lemah, titik terkuatnya, sadar di mana kebaikan diri kita, di mana keburukan kita. Akhirnya muncullah sikap dan tindakan yang terbaik di antara keduanya itu tadi. Kapan? Tiap orang pasti mempunyai fase yang berbeda. Nah, kapan bisa dikatakan bahwa seseorang itu sadar diri atau memang itu alamiah saja terjadi? Kadang banyak juga yang sampai meninggal karena itu sesuatu yang memang harus dibangkitkan di proses, ya. Diproses oleh diri kita sendiri. Harus ada dorongan untuk mengenal, menyadari keadaan diri kita. Kenapa sih aku kayak gini? Kenapa sih aku kayak gini? Itu sebuah panggilan. Kenapa sih pikiranku kayak gini ya? Kenapa sih aku pikir selalu kayak gitu ya? Itu rasa ingin tahu akan diri kita itu yang lebih penting dibanding rasa ingin tahu kita akan orang lain. Nah, kalau yang muncul kenapa terus tapi proses pencariannya tidak ada, itu apa yang menghalangi biasanya? Sebenarnya dia bertanya saja kepo. Kita hanya kadang mencari tahu ketika kita sakit, kenapa ya aku sakitnya kayak gini, kita pergi periksa, ya kan? Dia cari sebab-sebabnya, dia pergi gitu kan. Tapi pada faktor yang non fisik kok dia tidak mencari gitu loh. Ya seperti itu ya gambarannya, ya. Ketika ada satu terasa kurang oke gitu kan pada fisik kita, ya, kayak mata kita kok kabur ya gitu, pasti kita cek kan, ya kan? Nah, kita cek, dicek dapatlah kesimpulan, dapatlah solusi, terus kita beri kacamata ya itu kan selesai, ya kan? Tapi pada pikiran kita kok nggak terusin gitu loh pada hati kita kok kita nggak terusin gitu loh. Nah, biasanya kan ini ada satu fase yang membuat segala sesuatunya sebagai titik balik, ya Kak. Nah, ada juga yang seperti contohnya tadi secara fisik selesai, ya udah dianggap selesai. Nah, secara hati pun kadang seperti itu, biasanya merasa terpuruk dalam satu hal, tapi begitu persoalan dianggap selesai, ya udah selesai, pencarian pun selesai. Nah, apa sebenarnya yang dapat menghambat seseorang pada prosesnya sudah berjalan di awal untuk sadarnya itu sudah mulai, tapi ternyata terhenti? Kalau dari pengalaman yang kakak lihat, ya, saya saksikan sendiri ya dari teman-teman yang kadang datang untuk sharing, ya, gitu kan. Mereka terhambat oleh tuntutan kebutuhan kehidupan. Mereka berhenti untuk mencari panggilan itu. Nah, karena mereka disibukkan oleh kegiatan dunia, bekerja ini dan itu menjadi hambatan terbesarnya, kesibukan oleh dunia. Padahal ketika kita tertimpa satu masalah itu datang lagi kan, harusnya itu menjadi sebuah peringatan pada kita. Ini kenapa ya datang lagi ini hal kayak gini? Persoalannya di mana? Ya kan? Itu harus kita gali kan. Oh, ternyata dia datang karena ini bagian diri saya yang ini. Ya, itulah kita ketemu akarnya, kita perbaiki dan menyadari. Ada banyak hal yang kita tidak bisa ubah dalam diri kita. Ya, karena kita ada positif dan ada negatifnya. Tapi yang sesuatu yang bisa membawa ke negatif ini, kita bisa menghindarinya. Karena kita tahu kita lemah di situ, kita sadar diri di situ gitu loh. Oh, kayaknya aku nggak ini deh di situ. Jadi kita nggak touch itu gitu loh. Jadi sadar diri adalah kondisi kita menerima diri kita apa adanya. Sehingga bisa melakukan antisipasi di awal. Jadi kita hanya fokus pada sesuatu yang memang kita kuasai. Nah, kita maksimal di situ. Kita menjalani dunia dengan cara yang paling kita kuasai. Kalau enggak, ya tidak gitu loh. Nah, untuk sadar dirinya ini sendiri kan bisa dengan belajar dengan orang lain. Seperti misalnya dengan kakak lo aja sudah mulai terpanggil, merasa mulai mencari tahu tentang dirinya sendiri. Nah, apakah setiap orang akan seperti itu atau tadi bisa ada yang panggilan dari dalam sendiri atau hanya? Nah, kalau panggilan dari dalam dia nggak akan berhenti.
Kalau dia sudah merasa terpanggil dari dalam, dia nggak akan berhenti sampai dia menemukan jawaban yang clear di dalam dirinya. Tapi ketika panggilan masih pengaruh eksternal, ikut-ikutan gitu kan, putus lagi tengah jalan, putus lagi nanti jalan, nanti rame lagi orang begitu, nanti dia ikut lagi, putus lagi ya. Itu lebih pada kadar diri kita masing-masing sih. Karena kalau saya sendiri ketika ada panggilan itu, saya akan ikuti sampai saya clear, sampai saya menemukan jawaban yang pas gitu, dengan semua itu. Lalu seperti apa mereka yang sudah sadar diri? Dan lebih enjoy ya, dengan ya lebih menerima diri, lebih menikmati kehidupannya. Dia tidak menuntut dirinya untuk menjadi seperti apa gitu loh. Muncul penerimaan dan kebahagiaan menjalani dirinya sendiri. Nah, tidak lagi dipengaruhi oleh orang lain. Oh dia, kok dia bisa sih, kok aku nggak bisa, udah nggak ada kayak gitu lagi. Ya memang kita respect gitu kan. Tapi kita menyadari, oh kita nggak di situ. Jadi ya enjoy aja dengan baik buruknya orang lain, dan karena kita sudah enjoy juga dengan positif dan negatifnya diri kita sendiri gitu loh. Karena itu fitrah ya, ada sisi kurang kita, ada sisi baiknya kita, ada sisi lebihnya kita, ada sisi kurangnya kita. Menarik sekali, karena ternyata justru toleransi yang sesungguhnya saat kita sudah sadar diri, sadar diri, muncul sendiri gitu. Karena ketika kita berhadapan dengan kelemahan orang lain, kita biasa aja karena kita menyadari kita ada bagian lemahnya juga. Ketika kita berhadapan dengan kehebatannya orang lain, kita biasa juga gitu memberi apresiasi sebagaimana seharusnya. Dan kita juga menyadari ada bagian diri kita juga yang seperti itu. Jadi tidak ada ingin mengalahkan orang, itu nggak ada. Ingin mengalahkan, mendahului orang lain itu nggak ada sama sekali. Jadi hidup itu rasa lebih fokus dan lebih tersenter ya, dan energi kita juga nggak terkuras pada banyak hal yang nggak perlu. Tidak begitu banyak kebocoran energi kita. Karena kita ya happy, sudah happy dengan diri kita, dengan penerimaan kita sendiri. Artinya kita sudah sadar diri kita gitu. Nah pada puncaknya bukan hanya sadar akan diri kita sebagai personal, tapi kita sadar diri kita sebagai dalam peran kehidupan kita, sadar diri kita sebagai ibu, sadar diri kita sebagai anak juga, dan puncaknya kita sadar sebagai makhluk, sebagai hambanya. Kita sadar di dunia ini kita hanya sebentar. Nah, sehingga tidak ada perlu yang kita mau kejar seperti mati-matian tuh nggak ada jadinya gitu. Karena kita menyadari batas itu gitu loh. Oh kita nggak selamanya di sini. Itu puncaknya, puncak kesadaran kita dengan Tuhan. Itu sadar diri, kita menyadari diri kita dalam pandangan Tuhan, dalam hubungan dengan Tuhan. Kita menyadari diri kita dalam relasi kita dengan orang tua kita gitu kan. Ketika kita sadar kita sebagai anak, nah kita akan menjalankan peran kita sebagai anak. Ketika kita sadar kita sebagai seorang ibu, seorang ayah, maka kita akan menjalankan peran kita. Karena kita sadar kita seorang ibu gitu loh. Nah, kita akan menjalankan peran itu gitu loh. Nah ketika kita, seorang ayah juga seperti itu. Nah ketika peran-peran ini kita tidak jalani, kita tidak sadar berarti akan kedudukan kita sebagai makhluknya, akan kedudukan kita sebagai anak dari orang tua kita tidak jalankan. Artinya belum sadar peran kita sebagai orang tua kita tidak jalankan dengan baik, berarti kita belum sadar. Jadi sadar diri itu adalah mencakup seluruh aspek kehidupan dan peran kehidupan yang ada pada diri kita sendiri. Nah, ini kan ada tahapnya, prosesnya. Ada mengenali, memahami, bla 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 bla. Step-step ini kadang terhenti di satu titik tadi seperti dibahas bahwa ya proses seseorang itu kadang berhenti manakala banyak kebutuhan dunia. Nah, pada saat mengenali kadang sudah kenal, oh seperti hasil mapping kan tentunya. Kadang bingung ini setelah mapping lalu bagaimana. Kadang bingung juga jawabnya. Kebutuhan mapping Anda apa? Nah setelah proses mengenali diri, mapping mungkin ya. Nah banyak yang bertanya itu diapakan. Nah mungkin ini untuk step selanjutnya setelah
mengenali, kemudian memahami, lalu diapakan? Diapakan? Nah, mapping ini adalah bagian dari diri kita untuk mengenali aspek eksternal kita, potensi kita, kebiasaan kita. Ketika kita sudah tahu, kita mapping gitu kan. Nah, kita melakukan evaluasi, ya evaluasi gitu kan. Mengukur kita sudah on the track belum. Kita sudah jalan tidak mengikuti pola pikir kita di brain mapping ya, tipe otak kita, tipe energial kita sudah sesuai belum di situ gitu loh. Hal yang pertama kita harus kembali dulu kepada line kita ini. Nah, ketika kita kembali di situ dan menjadi diri kita, tentu pertama menjadi sangat sulit. Karena kita menghidup sudah terbiasa hidup melalui cara orang lain, ya kan? Kita meninggalkan line kita gitu kan, karena ada banyak hal tuntutan di situ, tuntutan zaman, tuntutan lingkungan, tuntutan orang tua dan semuanya, sehingga kita tidak menjadi diri kita sendiri gitu. Nah, hal yang pertama yang harus kita lakukan itu kembali dulu kepada line kita, zona kita sendiri, pasti bertumbuh, nggak mungkin tidak. Nah, cuman orang nggak mau aja di sini. Ya, nggak mau menggali, nggak mau kembali ke sini. Ketika kita sudah kembali ke sini, gitu kan, terjadi perluasan secara energial di dalam diri kita. Karena kita sudah dalam rumah loh, istilahnya ya, terjadilah perluasan, muncullah secara perlahan rasa happy, rasa nyaman. Oh, ternyata lebih enak ya. Gitu kan, ternyata lebih enak. Nah, setelah itu masuk lagi ke dalam, muncullah kesadaran akan peran kita itu tadi. Setelah itu muncullah kesadaran akan hal-hal lainnya. Nah, sehingga ketika kita berada di line kita sendiri, kita memiliki banyak waktu untuk semua macam peran ini, ya. Ketika kita keluar dari line kita kadang kehilangan banyak waktu dengan orang tua kita, dengan anak-anak kita, dengan Tuhan kita. Kita menghabiskan waktu pada sesuatu karena kita butuh daya yang lebih besar untuk mengerjakan sesuatu yang secara energial tidak disupport oleh tubuh kita. Cuman tidak semua orang berani untuk kembali kepada dirinya sendiri. Bahasanya meninggalkan zona nyaman untuk meraih yang lebih nyaman sebenarnya. Iya, meninggalkan zona nyaman untuk meraih zona yang nyaman, yang sebenar-benarnya nyaman. Yang nyaman yang sebenar-benarnya. Jadi gerak yang minimalis, hasil yang maksimalis. Kita anak-anak bahagia, kita bahagia gitu, relasi kita, hubungan kita dengan Tuhan lebih dekat lagi. Jadi saya merasakan hidup itu terlepaslah persoalan atas garis nasib dan takdir ya. Saya sangat menikmati setiap momen itu gitu loh. Jadi ya memang harus berproses ya, bertahap gitu kan. Tapi tetap harus dimulai dari kembali kepada diri dulu. Kenalilah dirimu, maka kamu akan mengenali Tuhanmu. Nah, sebelum sampai pada pengenalan yang sebenarnya pada Tuhan ini, kita mengenali peran-peran kita ini dulu. Sehingga terjadilah perbaikan koneksi relasi dengan orang tua. Kita menjadi banyak waktu dengan orang tua kita. Kita menjadi banyak waktu dengan anak-anak kita. Kita menjadi banyak waktu buat diri kita sendiri. Jadi rasanya itu luar biasa. Seperti itu, ya kan? Rasanya. Tadi bahas apa ini? Sadar diri. Mungkin itu teman-teman tentang sadar diri adalah sebuah proses kehidupan untuk kembali kepada diri kita sendiri terlebih dahulu, sehingga kita mengenal diri kita dengan sebaik-baiknya pengenalan, dan akhirnya kita menyadari diri kita dalam keadaan kesadaran yang sebenar-benarnya. Bukan untuk pro dan kontra secara internal ya. Efeknya tidak akan pernah ada lagi konflik internal dalam diri kita. Antara pikiran, hati itu menjadi satu kesatuan, sehingga kebocoran energi ini sudah tidak ada lagi.
Mungkin itu aja teman-teman semua tentang sadar diri. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cross check.